Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video part 2. Salisan ketiga. Ahwalun nawazil athna at-takyif al-fiqhi laha. Keadaan suatu kejadian saat kita melakukan takyif fikhi ke dalam kejadian tersebut. Jadi takyif fikhi ini adalah mengembalikan suatu kejadian terhadap hukum asal fikih. Misalkan jual beli kripto. Ini kita kembalikan takyif fikhinya. Maksudnya adalah ketika ada suatu kejadian jual beli kripto, ini takyif fikhinya apa? Takyif fikhinya yaitu adalah jual beli. Nah, ini keadaan fikih yang bisa menaungi kejadian ini adalah kejadian jual beli, dan jual beli itu dibahas dalam fikih. Yang seperti itu disebut dengan takyif fikhi. Itu ya. Jadi mengembalikan suatu kejadian baru kepada keadaan fikih yang pernah dibahas sebelumnya. Yaitu la tahruju an-nazilah awil qadiyah al-mustajidah an halati min hadhil hala ataliyah. Jadi suatu kejadian saat kita melakukan takyif fikhi pasti berada di antara salah satu dari beberapa kejadian di bawah ini. Jadi saat kita melakukan suatu takyif fikhi, maka ada salah satu di antara beberapa kejadian tersebut di bawah ini. Keadaan pertama, wujudu nasin fi dzatin nazilah al-ma'rudah. Ada nas. Ini ada kejadian baru dan ternyata nasnya ada. Nasnya dari Al-Qur'an atau dari hadis ada. Kejadiannya baru tapi nasnya itu dijumpai. Nah, ini keadaan pertama. Bisa jadi seperti itu. Contohnya adalah nazilah bunukul halib. Suatu kejadian baru yang dimana itu dinamakan dengan bank susu atau bank ASI. Nah, ini pernah disebutkan di dalam kitab fikih yang lampau dan apa-apa yang menyerupainya, wa in kana bitarakin mukhtalifah an maujudah halian. Meskipun bank susu ini itu berbeda dengan zaman sekarang, tapi zaman dahulu sudah pernah dibahas. Nah, seperti itu. Jadi saat orang melakukan takyif fikhi bisa jadi menjumpai suatu kejadian pertama, dan kejadian pertama ini adalah dijumpai adanya nas atau kejadian-kejadian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Itu halah ula. Sekarang halah tsaniyah, keadaan kedua. Wujudu nas qarib minan nazilah yu'inu ala fahmiha. Nah, ini contohnya. Kejadian baru, kemudian nas yang sorih atau nas yang gamblang menunjukkan kejadian tersebut tidak ada, tetapi ada nas yang mendekati kejadian tersebut. Nas yang secara spesifik membahas kejadian tersebut tidak ada, tetapi ada nas atau ada dalil yang dekat dan bisa diperumpamakan dengan kejadian tersebut. Contohnya adalah al-bufih al-maftuh awil it'am hatal isba. Contohnya adalah membuka restoran, bayar sekian dan makan sekenyangnya tapi nggak boleh bungkus. Nah, kan gini ada. Jadi restoran terbuka, kafe terbuka, bufih ini kafe terbuka itu masuk ke situ bayarnya 100.000. Terserah makan apa saja sekenyangnya, ngambil apa saja, mau nambah berapa kali pun tidak apa-apa, asalkan dia makan dan dihabiskan di situ, tidak boleh dibawa pulang. Nah, ini namanya bufih maftuh. Ini kejadian baru, bufih maftuh ini kejadian baru, dan tidak ada nas yang secara sorih mengatakan atau menjelaskan adanya bufih maftuh ini. Akan tetapi ada nas yang menyerupainya. Nah, ini fa innahu man yadhhab ila jawaziha wa tarakhus fiha yulhiquha bil hammamat lati waqa'a al ijma' ala jawaziha istihsanan min ajlil hajah. Jadi gini, oke lah ndak ada nasnya, tetapi ada suatu kejadian atau suatu hal yang menyerupai tentang bufih maftuh ini, dan di mana bufih keadaan tersebut dibolehkan oleh fikih. Yaitu apa? Contohnya adalah saat orang memakai kamar mandi, hammamat. Jadi orang masuk kamar mandi itu kita kan nggak tahu itu masuk kamar mandi ini memakai air berapa gayung,
kemudian lamanya di situ juga berapa, akan tetapi tarifnya satu, tarifnya sama. Nah, yang seperti ini ijma ala jawaziha, semua ulama itu membolehkan yang seperti itu. Maka ini adalah hasil kias dari kamar mandi tersebut. Jika kamar mandi, orang masuk ke dalam kamar mandi dan orang yang menggunakan air di kamar mandi tersebut itu berbeda-beda, dan ulama sepakat memperbolehkan kejadian tersebut atau sepakat memperbolehkan tarif satu tarif dalam satu kamar mandi, maka boleh juga adanya kafe terbuka, itu boleh. Jadi yang penting bayar kemudian makan sekenyangnya. Oke, ndak ada nasnya, tetapi ada ijma yang mengatakan bahwasanya kamar mandi satu tarif meskipun kita nggak tahu berapa air gayung yang dipakai, tetapi tarifnya sama. Nah, itu boleh. Nah, itu ya. Kemudian keadaan yang ketiga, saat orang melakukan takyif fikhi, bisa jadi ada mewujudi nas fi dzatin nazilah au qarib minha. Nah, ini ndak ada, nasnya ndak ada, dan juga nas yang mendekatinya ndak ada. Nah, seperti itu. Jadi saat orang melakukan takyif fikhi ada pasti akan menjumpai salah satu dari tiga ini. Yang pertama ada nasnya. Yang kedua, ndak ada nasnya tapi ada nas yang mendekati. Yang ketiga, ndak ada nasnya dan juga ndak ada nas yang mendekati. Nah, itu. Fa'idha lam takun an-nazilah mansuson 'alaiha aw 'ala ma yushabihuha fa innahu yajibu 'alal bahith awil mujtahid ay yuriduha 'alal ahkam asy-syar'iyyah. Jika tidak ada nas yang secara spesifik menyebutkan kejadian ini dan juga tidak ada nas yang mendekatinya, maka al-bahith atau orang yang membahas atau mujtahidnya itu wajib memaparkannya di hadapan hukum-hukum syariah. Tsumma yahkumu 'alaiha wifqu dzalika, kemudian menghukumi yang cocok dengan itu. Wa yabhatsu fi kulli iftiradin yaftariduhu ma yartatab 'alaihi minal masalih wal mafasid. Dipaparkan ke hadapan hukum syariah, qawaid fiqhiyah dan sebagainya, kemudian ditimbang-timbang antara maslahah dan mafsadatnya, kemudian menimbang-nimbang keduanya ma'amura'ati hadzal umur al-taliyah, bersamaan dengan memperhatikan perkara-perkara di bawah ini. Oke, nasnya ndak ada dan nas yang mendekatinya ndak ada. Maka bagaimana? Maka dihadapkan ke dalam qawaid fiqhiyah, di dalam hukum-hukum syariah, kemudian ditimbang mana maslahatnya dan mana mafsadahnya dengan memperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, ala yakuna musadiman linusus tsabita fil Qur'an was sunnah. Ketika menghukumi kejadian baru ini, maka kejadian baru ini yang dihukumi oleh mujtahid tidak boleh bertentangan dan tidak boleh menabrak nas-nas yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tuh. Kemudian yang kedua, an-nadhru ila ma'alatil hukmi wa i'malul maqasid asy-syariah islamiyah. Melihat alat-alat hukum. Jadi ma'alatul hukmi itu adalah segala sesuatu yang dijadikan alat untuk segala sesuatu yang dijadikan sebagai alat atau wasilah hukum tersebut ada. Nah, itu. Enggak boleh, kita harus melihat ini. Dan ini ma'alatul hukum ini apa saja? Bisa Quran, bisa sunnah, maqasid syariah dan sebagainya. Wa i'malul maqasid syariah al-islamiyah. Oke. Yang ketiga, adamu mukhalafatil qawaid syariah al-kubra al-muttafaq 'alaiha. Kejadian yang kita tetapkan tersebut atau kejadian yang ditetapkan oleh mujtahid dan bahis tersebut tidak boleh bertentangan dengan qawaid syariah kubra yang dimana ulama sepakat di dalamnya. Nah, itu. Nah, ini keadaan ketiga. Nah, sekarang keadaan keempat. At-tawakuf, keadaan keempat. Nah, ini yang sering dijumpai ini. Tawakuf. Tawakuf itu apa? Idza lam yastati al-bahith al-mujtahid at-tawassul ila al-taqif al-fiqhi as-sahih nazila fa innahu yatawaqqaf. Jika seorang mujtahid atau bahith tidak bisa melakukan takyif fikhi, maka dia harus tawakuf. Tawakuf itu apa? Berhenti sampai situ, aku gak roh, ya gitu. Bahasa kasarnya kalau dalam bahasa Jawa mengatakan saya tidak tahu ini takyif fikhinya juga bagaimana, tidak bisa diketahui, sehingga saya mengatakan tawakuf. Tawakuf artinya apa? Berhenti, nggak membahas ini lagi karena takyif fikhinya tidak diketahui. Tapi yang seperti ini biasanya jarang, gitu ya. Sekali lagi kita kita ulang. Jadi jika seorang melakukan takyif fikhi, ada beberapa hal yang jika seorang melakukan takyif fikhi,
ada beberapa hal yang bisa dijumpai. Yang pertama ada nas, yang kedua nggak ada nas tapi ada nas yang mendekati, kemudian habis itu yang ketiga nggak ada nas dan nggak ada nas yang mendekati, tetapi nggak ada nas dan nggak ada nas yang mendekati tapi bisa dipaparkan ke hadapan hukum syariah yang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nggak ada nas yang menyerupai dan tidak bisa dipaparkan ke hadapan hukum syariah, maka orang tersebut wajib tawakuf. Nah, seperti itu. Oke, sekarang periode ketiga. Periode ketiga, al-marhalah ats-tsalitsah, at-tatbiq awit tanzil, menghukumi sesuatu tersebut. Nah, ini. Tu'tabaru marhalatut tatbiq awit tanzil, memberikan hukum terhadap suatu kejadian baru tersebut. Hiya jauhar amaliyah at-takyif al-fiqhi lin nawazil. Dia adalah permata yang merupakan permata perbuatan bagi takyif fikhi. Jika takyif fikhinya sudah diketahui, maka barulah bisa dihukumi yang dinamakan dengan tatbik awit tanzil. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang. Wa bina'an ala hadza fa inna tanzil al-hukmi 'ala nazilah awil qadiyah al-mustajiddah ba'da takyifiha takyifan sahihan yastalzimu iddata umurin hiya kama yali. Jika seseorang memberikan atau jika mujtahid atau bahith memberikan hukum terhadap perkara baru ini, hukumnya wajibkah, sunnahkah, mubahkah, haramkah, maka dia harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, mura'atu maqasid syariah islamiyah al-gharra. Dia harus memperhatikan maqasid syariah islamiyah yang terkenal. Dalam artian tidak boleh menyelisihi maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa toh? Hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul akli, itu nggak boleh bertentangan dengan maqasid syariah itu. Kemudian yang kedua, mura'atul qawaid al-masalih wal mafasid inda tanzilul hukmi al nazilah. Dia harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan maslahah dan mafsadah, menimbang-menimbang keduanya terhadap suatu kejadian baru tersebut. Itu harus diperhatikan betul-betul. Yang ketiga, i'tibarul a'raf wal adat, memperhatikan hukum-hukum atau adat-adat dan juga kebiasaan-kebiasaan. Nah, waqtilaful ahwal wal dzuruf wal makan wal zaman. Jadi kan al-a'raf itu kan jamak dari urfun. Urf itu kan kebiasaan, adat juga kebiasaan. Dia juga harus memperhatikan adat-adat dan juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Kemudian habis itu yang keempat, mura'atu awaridul hal minal ikrah walittiror pemayan zilu manzilata minal hajat gitu. Dia harus memperhatikan terhadap keadaan yang dimana keadaan tersebut bisa jadi apakah keadaan ini terpaksa, apakah keadaan tersebut ini mutor. Ittiror itu ya ikrah itu terpaksa, ittiror itu ya terpaksa banget, atau keadaan tersebut nggak sampai terpaksa, nggak sampai mutor, tapi masuk kepada hajat, dan hajat itu kedudukannya sama dengan kedudukan darurat atau ittiror. Seperti itu harus diperhatikan betul-betul bagi mujtahid. Oke, itu saja akan kita ulas dari awal lagi terkait dengan ini sekilas supaya kita bisa paham, yaitu adalah tahapan dirosat fikih. Ada tahapan-tahapan untuk menghukumi sesuatu yang baru. Jadi jika ada suatu kejadian baru dan hendak dicarikan hukum fikihnya, maka ini harus melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama itu adalah tasawur. Tasawur itu apa? Kita harus paham betul terkait kejadian ini. Kejadian ini tuh bagaimana cara kerjanya, bentuknya bagaimana, siapa yang terlibat di dalamnya, perkara-perkara di dalamnya ada apa saja, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tasawur. Cara kerjanya ini bagaimana, bentuk hakikatnya gimana kejadian ini. Ini yang disebut dengan tasawur. Mengetahui keadaan tersebut, keadaan hal baru tersebut ini sebenarnya apa, prakteknya bagaimana, bentuknya gimana, itu yang disebut dengan tasawur. Ketika seseorang sudah mengetahui tasawur ini, masuk kepada tahap kedua yaitu marhalah tsaniyah, yaitu orang tersebut melakukan takyif fikhi.
Jika tasawurnya sudah diketahui, maka orang melakukan takyif fikhi atau mujtahid atau bahith melakukan takyif fikhi. Takyif fikhi itu apa? Mengembalikan hukum ini mengembalikan ke apa hal yang baru ini dicarikan hukum fikihnya yang sepadan dengannya. Kalau saya ceritakan tadi kan jual beli mata uang kripto, kira-kira takyif fikihnya ini apa? Oh, jual beli. Maka fikih jual beli sudah pernah dibahas. Kita merujuk kepada fikih jual beli ini bagaimana dan memperhatikan segala hal yang terkait dengan jual beli ini. Itu takyif fikih. Ketika tasawurnya sudah didapat, kemudian takyif fikih dijalankan. Itu kan. Kemudian marhalah ketiga yaitu setelah melakukan takyif ini kan ahwal takyif fikih tadi kan. Mana ini? Nah ini mana ini kok nggak ada ini. Nah ini kemudian setelah melakukan takyif fikih, melakukan tatbik atau tanzil, menghukumi perbuatan baru tersebut. Nah seperti itu. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama, ngapain sih orang itu tasawur, tasawur itu mengetahui hakikat suatu kejadian ini bagaimana. Kemudian yang kedua melakukan takyif fikhi. Yang ketiga memberikan hukum terhadap kejadian baru tersebut. Nah seperti itu. Yang dimana 3 marhalah ini sudah pernah kita bahas dan sudah kita kocei satu persatu. Akan kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu tentang ikhsob tibbi musa'at. Apa yang dimaksud itu akan kita kupas di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.